Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak, untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wamin ayatihi. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sopo?" Ngaji si A. Kiaimu tahu nangis? Ndak. Ojo ngaji. Kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sopo?" Ngaji si A. Kiaimu tahu guyu nak ngaji mboten nate. Ora usah ngaji wong ora iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan Ki Said, kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir, dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan, ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita nopo istihad apa? Cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak orang soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak orang soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo. Sing serapayu jabat, nggih berpikir zuhud. Sing payu yo berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wamin ayati. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya.
Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nah niku mulane maksud kula ngeten lho. Sampeyan anut jalur wong alim dhewe turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrah. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai? Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusik. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa. Ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa. Sama nak poso gedang goreng itu mewah. Gedang goreng itu mewah. Air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka, itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salah. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri wah sawi mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadil kalimah. Orang kafir 70 tahun, dia istighfar 100 kali enggak akan dimaafkan Allah. Tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun, wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali, dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah cara Abdul Hasan. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh.
Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Faham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Caranya gini nagih kiai kon sregep mulang ojo politik terus ngoten. Tapi politik itu bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno. Terus katanya niku ahlul ilmi dihormati, tapi nyatanya dipeksa. Terus memang banyak paradok ya. Paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Terus kalau tak cerita tentang pertama tentang Ki Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Terus orang-orang baik niku ketika wusul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sa'an niki niku hu. Akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah, disebut fa'uribat makna dhamiris sya'ni. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah ndak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa niku tukang ngakali, terus hukum niku diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lah la ilaha mati rak radi kaya ateis. Ora ana pangeran maujud mati. Sampeyan kan gak iso janjian mbek Israil. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan thariqah kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa? Sa'an. Tapi sementing tadi dawuh Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau ini diundang acara-acara publik kemarin Habib Jindan gitu, hanya di halaqah ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan dawuh marrotan wahidah pas niku. Ben gelem. Terus ngeten kula cerita sithik tentang ilmu yang sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus niku kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi, supaya orang itu kayak orang apa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan, mboten enak Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya wis kono cung mlayu balik nang neraka." Niku tiange lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangate seneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu. Lha nu pangeran akhire haru wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Lah niku kemungkinane dibarno. Kemungkinannya dipanggil. Lah tiang itu terus dipanggil oleh Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan semangat tenan, terus diken mlebu swarga.
Nah ini ijazah pertama nggih. Dinakkan mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon. Nelpon kula mboten purun akhire ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang teng mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku. Repot nyen repot. Mugi-mugi di sepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih ku lelat-lelet, ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mek pangeran. Kenapa kamu tidak semangat? Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu. Terus Allah nggih, ana indadzoni abdibi. Ya ora apa-apa, swarga wae swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, bener ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nak kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon, mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kayak kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakul lahu, katakan ke Ibrahim, harlo etal khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngangge ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ora apa-apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kue ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mbok sing bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gustofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istiadatnya Jibril apa istiadatnya Israel.
Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi nggih saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampeyan milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampai nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampean nak ora paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas mergo. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari niku pun sunatullah. Terus kembali lagi logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku maddul basor sepanjang mata melihat. Wis ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok maddul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak. Enggak Gusti. Afalaka ujurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu box. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kok pengajian ini ya ono ikhtilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi taala syai'un. Dibanding asmane Allah taala sesuatu itu tidak ada nilainya. Pasti menang Allah taala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak bar dosa, bar salah maca iki-iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ana wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang maksa putu. Itu mbah model opo. Nah, saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu.
Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan, nggak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Nggak ada rapat, nggak ada seminar itu kamu nggak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayak kulal aklata fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak, untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atama'in. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali, ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai enggak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu enggak mau. Sementing diridani pangeran, maca kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya, menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu. Salah lagi Quran itu kalamu. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana budu wa iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah
Qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim? Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Saro bila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas, di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin, corong doang nguyai segoro, wong wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu mboten krana niat fakir mboten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun mboten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat, tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Terus kalau suwun lah ngaji usul fikih yang serius, karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kulo, nggih penggane delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure, saking ra ono penggawean yo. Tapi kulo nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lho Gus, angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa itu." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiyah. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon suwengi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi ku ya kepen nonton. Tapi kan mboten pantes. Akhirnya korbane santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel ning rondo ya ora pantes. Nglawan nafsu iku berat, carane ya dilalek-lalekno guyon iku. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Malaikat ngaji ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah.
Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar-kukur, mlebu metu, kukar-kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat, hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Tapi nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek, suwengi ra tahajud ora witir, ku alumni opo? Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadalah syai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung enggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut dorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna warojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikan itu unik. Aro'aitum lau anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka-neraka, sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh ke saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang. Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah.
Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter nyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan. Ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Wong kok ra iso syukur. Yang satu gojlok, mali aro ka dhahikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kon neraka wae gitu. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Yang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah nggak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lomo wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Gem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Ditanya sama Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus
Jawabnya si Sa'rawi. Lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi. Kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Iya, itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang puji Rasulullah itu khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Nah, cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya enggak, karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame tadi. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya, maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji, Pak Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi. Kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan ini. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor 2 ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawuh Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 jutaan. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar.
Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayu apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin, dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sodakoh, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk menghak dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya ndak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap ndak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Firjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd.
Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya Bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat kalau kita hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang. Nah, tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istitha'ah. Karena itu nanti yang mengawal. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi. Kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan, itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau menyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang seneng musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayanan copy paste, enggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Mohon lahiran jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu. Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa betul? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua.
Akhirnya kata Nabi yang punya unta tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah, kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi, mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi didoain maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi isani wa ingkana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya, apa? Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama mangkol. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan enggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang ngapal Quran malah anaknya ndak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya tuh sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya ndak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata.
Itu banyak sekali. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid, dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan enggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwarai sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah. Ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu sudah kamu pulang sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen. Ada santri alim alamah. Mungkin bakasnya furu'iyah. Gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nas ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksudna Wahsy, Allah malah nurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Mbak, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik. Karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Dan ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini enggak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah.
Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, oleh Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Tapi menghadapi yang sedang kafir saja nggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak. Kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah masukkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafir. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh.
Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana coba? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Khim itu ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada 2 orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada 2 orang min ahlin nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak malas-malasan lagi. Wes ngembaliin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu tolah-toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih 2 itu, milih yang mana? Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya 1? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja.
Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas kesalahan.